ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dengan niat untuk sama-sama mempelajari kitab suci Al-Quran, kitab yang datang dari pusat seluruh kejadian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh manusia paling suci, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita masih meneruskan surat Al-Waqiah. Malam ini kita masuk pada ayat 41 sampai 50. Karena bersama kita Ustazna dari Singapura, yaitu Ustaz Safi Saleh bersama dengan kita, maka kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 50. Kepada Ustazna Ustaz Safi Saleh kita persilakan dengan segala hormat kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال في سموم وحميم. وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم. لا بارد إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا
وكانوا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وإذا أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لمجموعون صدق الله العلي العظيم على رسول اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعلي محمد. Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazana Ustaz Safi Saleh yang telah memandu kita membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa melihat beliau dengan cinta, kasih sayang, maghfirah, dan rahmat. Amin, Allahumma amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga setiap huruf yang Bapak Ibu baca akan memberkahi Bapak Ibu semuanya dan menjadi wasilah untuk kelak sampai liqa, berjumpa dengan Allah SWT pada hari akhir. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Waqiah. Surat yang ke-56. Surat ini didahului oleh surat Ar-Rahman dan nanti diteruskan oleh surat Al-Hadid, surat tentang besi. Surat Al-Waqiah sendiri artinya peristiwa besar ataukah hari kiamat. Turunnya di Mekah dan karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 96 ayat. Jadi ada 96 ayat yang ada dalam ayat ini. Dan tadi kita sudah masuk pada ayat 41 sampai 50. Berarti sudah pertengahan. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ilustrasi ini, ayat ini tentang golongan kiri. Jadi golongan kanan banyak yang datang dari belakang, dan kemudian golongan kiri juga. Jadi sekarang kita nanti bicara tentang golongan kiri. Jadi kita ilustrasikan yang di depan lari cepat ini adalah sabiqun as-sabiqun, lalu kemudian disusul oleh golongan kanan. Golongan kanan adalah golongan yang juga banyak dari kalangan akhir, sulatun minal akhirin. Nah, kemudian sekarang kita akan berbicara tentang golongan kiri.
ashabus shimal. Golongan kiri ini dibicarakan dari ayat 41 sampai ayat 50-an, kurang lebih 57 itu nanti sampai selesai. Jadi cukup banyak berbicara tentang golongan kiri ini. Sama juga dengan di permulaan Al-Quran surat Al-Baqarah, itu ada 3 golongan manusia juga, yaitu manusia bertakwa, dibicarakan sampai ayat 5. Jadi Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu adalah berbicara tentang orang bertakwa, orang beriman. Kemudian ayat 6 dan 7 orang yang menutup diri, orang kafir. Baru ayat 8 sampai kurang lebih ayat 21 itu berbicara tentang orang munafik. Paling banyak juga. Nah, itu kurang lebih disamakan dengan golongan kiri di dalam surat Al-Waqiah ini. Ini terakhir kita lihat penjelasan terakhir Al-Quran tentang golongan kanan. Jadi ashabul maimanah. Ashabul maimanah kemarin adalah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa thullatun minal akhirin. Dan golongan kanan ini banyak yang mengikuti dari belakang. Di awal juga banyak sullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Jadi sama banyak. Golongan awal dan golongan akhir, ataukah orang sejak Islam datang awal sudah banyak, kemudian belakangan ini juga banyak. Yang sedikit itu yang pernah kita bicarakan adalah as-sabiqun as-sabiqun. Nah, sekarang bagaimana dengan golongan kiri? Nah, ini sekarang kita bicarakan golongan kiri. Ashabus shimal. Jadi Allah berfirman, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Kurang lebih kita berkata begini, sekarang kita akan bicara ashabus shimal. Kenapa? Karena sudah berbicara tentang 2 golongan sebelumnya, yaitu sabiqun as-sabiqun dan juga golongan kanan. Nah, sekarang ashabus shimal. Kita akan bicara ashabus shimal. Ma ashabus shimal. Apa itu golongan ashimal, golongan kiri? Golongan kiri ini jemaah sekalian di ayat 9 disebut dengan masy'amah, ashabul masy'amah. Itu yang kita lihat di dalam ayat ini. Nah, kita lihat ini adalah ayat 9. Ya, ini ayat 9 menggunakan kata-kata masy'amah. Washabul masy'amati ma ashabul masy'amati. Jadi apa itu golongan masy'amati? Jadi kalau sekarang adalah bicaranya adalah shimal. Sebetulnya sama saja. Jadi maknanya adalah golongan kiri. Nah, sekarang kita akan bicara cukup panjang tentang golongan kiri ini karena sampai ayat 50-an. Sementara pembahasan kita kali ini hanya sampai ayat 50, jadi masih tersisa nanti sekitar 7 ayat yang berbicara tentang golongan kiri. Allah berfirman di sini, fi samumin wa hamim. Jadi dikatakan bahwa golongan kiri itu adalah berada di dalam samum, angin panas. Angin panas ini kenapa Tuhan bicarakan? Karena di dunia juga memang ada angin panas. Ada di dunia ini sering sekali terjadi angin panas, hawa panas. Sering terjadi di berbagai negara. Mungkin yang jarang terjadi hanya di negara tropis seperti kita di Asia Tenggara. Tapi di berbagai wilayah, termasuk terakhir kemarin di Cina juga mengalami hal seperti itu. Jadi namanya hawa panas atau angin panas itu sering terjadi. Jadi artinya memang ada. Dan kita lihat ketika terjadi angin panas, itu orang kemudian akan tinggal di rumahnya, menyalakan AC-nya saja, menutup semua pintu-pintunya, atau sekalian pergi ke pantai biasanya, menceburkan diri ke dalam air. Atau biasanya pihak kerajaan atau pihak pemerintah berkeliling kota, menyiramkan air ke kumpulan-kumpulan orang. Jadi pihak pihak kerajaan atau pemerintah menyiramkan air kepada kumpulan orang-orang. Karena kalau tidak, sering ada orang meninggal. Bahkan terkadang ribuan orang meninggal. Karena tiba-tiba panas meningkat, dan itu akan melahirkan dehidrasi. Orang dehidrasi bisa meninggal pada saat itu. Kemudian wahamim, dan juga ada air yang sangat mendidih. Jadi Bapak sekalian, semua ini kan perumpamaan. Jadi kita lihat neraka diartikan dengan api. Ya. Kalau api sendiri kan pasti sudah panas. Yang kedua, kalau api sendiri, ya harusnya sih tidak ada lagi air yang mendidih. Kenapa? Karena semua menguap. Tetapi Allah memberikan kata-kata ini supaya kita bisa ada ada kesan bahwa yang namanya neraka itu, yang namanya golongan kiri itu adalah golongan yang penuh dengan penderitaan. Jadi semua yang dibicarakan ini ada di dunia supaya kita bisa membayangkan yang namanya air mendidih itu tidak ada orang yang mau ketemu, yang mau tertumpah air didih.
Bahkan kita biasanya orang tua, ibu-ibu kalau lagi masak air mendidih, anaknya dihalau, jangan sampai mendekat ke dapur. Karena sangat berbahaya. Jadi artinya hawa panas atau angin panas ataupun air mendidih adalah sesuatu yang dihindari dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan ini dihindari, lalu kemudian Allah mengatakan golongan kiri nantinya itu akan mendapatkan imbalan yang disebut dengan angin panas dan air mendidih, kan berarti logikanya harusnya kita menghindarkan diri dari menjadi golongan kiri. Karena golongan kiri nanti di akhirat imbalannya, balasannya, upahnya adalah angin panas dan hamim. Nah, kita bayangkan seperti gambar ini. Ya. Nah, ini adalah biasanya contoh terjadi ketika terjadi angin panas. Temperatur bisa naik sampai di atas 40 derajat Celcius. Ya. Sampai 40 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau sudah tinggi seperti itu, ya akan akan banyak korbannya kalau tidak cepat berhubungan dengan air. Kemudian ada lagi satu, wazillin min yahmum, dan juga berada dalam naungan asap hitam. Jadi cuma sekalian kalau kita biasanya kepanasan dan kemudian tiba-tiba ada awan hitam, itu kan biasanya gembira. Tapi kalau bagaimana kalau ternyata awan hitam itu seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, seperti yang terjadi misalnya pada kaum Samud, awan hitam yang mereka sambut sebagai akan datang hujan yang mereka tunggu-tunggu, ternyata kemudian yang keluar dari sana itu adalah suara yang sangat keras dan kemudian mematikan mereka semuanya. Atau awan hitam itu adalah melahirkan petir yang sangat dahsyat, ya seperti dalam gambaran kita seperti ini. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya yang terjadi adalah seperti dalam kasus seperti ini. Ya, jadi kalau ini terjadi Bapak Ibu sekalian tentu bukan berita gembira, tapi adalah berita yang sangat menyiksa. Kenapa? Karena petir itu mematikan, awan hitam melahirkan petir. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah mengatakan, kita singkatkan bahwa yang namanya golongan kiri itu adalah fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum. Orang golongan kiri itu kita singkatkan penuh dengan penderitaan, penderitaannya dibayangkan dengan angin panas, kemudian air yang sangat panas mendidih, kemudian naungan awan yang mendatangkan kilat berkali-kali. Kemudian ini adalah contoh ilustrasi ketika terjadi angin panas, maka semua orang bahkan biasanya di beberapa tempat buka pakaiannya kalau di rumahnya. Ya, kemudian mencari makanan yang bisa mengademkan, mensejukkan, seperti kita lihat ada semangka. Kemudian juga menyalakan AC-nya, air conditioning, dan kemudian juga menyalakan kipas angin, fan-nya. Kenapa? Karena supaya benar-benar bisa menghalau panas yang ada dalam ruangannya itu tersebut. Ya, seperti dalam ilustrasi ini Bapak Ibu bisa lihat, begitu panas terjadi, ada panas pol, jadi di bawah mengatakan begini, tolong ya, yang habis dari neraka pintunya ditutup lagi. Nah, artinya apa? Bahwa yang namanya neraka itu bayangan orang pasti panas, dan panas seperti ini biasa terjadi di dunia. Ya, sehingga kemudian orang merasa panas yang luar biasa, panas yang sangat mencekam, bahkan bisa mematikan. Nah, la baridin wala karim. Di sana itu tidak ada baridin, tidak ada rasa sejuk, tidak ada rasa dingin. Tidak ada sama sekali. Kalau di dunia mungkin kalau kita berkipas-kipas tadi masih bisa. Seperti tadi kita lihat kartun yang kita angkat, begitu panas, nyalakan kipas angin, ya kemudian ada pengurangan hawa panas. Tapi kalau di neraka, tidak ada listrik, tidak ada kipas angin, tidak ada AC, maka la baridin wala karim. Tidak ada rasa sejuk dan tidak ada rasa enak. Karim itu rasa menyenangkan. Semuanya serba tidak enak. Bapak Ibu sekalian pasti semuanya pernah merasakan demam yang tinggi. Kita demam yang tinggi, atau panas badan yang tinggi, pertama otomatis biasanya nafsu makan berkurang drastis. Yang kedua adalah serba salah. Ya, kita apapun serba salah. Kenapa? Karena panas yang sangat tinggi badan kita. Ya, makanya biasanya cara yang paling bagus dianjurkan oleh dokter kita adalah mengkompres diri kita. Ya, kasih ambil handuk, dibasahin dengan air yang dingin, baru disimpan di bagian tubuh kita. Apa sebabnya? Karena ya memang yang namanya panas yang luar biasa, seperti digambarkan dalam ayat la baridin wala karim.
Jadi kata-kata ini sebetulnya manusia biasa alami ketika panas badannya sangat tinggi, itu serba tidak enak. Bahkan biasanya orang meracau. Biasanya orang berhalusinasi. La baridin wala karim. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Kenapa tidak ada rasa dingin di sana? Kita lihat di sini jemaah sekalian. Ya. Tidak ada rasa dingin dan tidak ada rasa sejuk. Tapi pada saat yang sama, kata Tuhan, kenapa? Karena mereka di dunia mutrafun. Yaitu mereka adalah hidup bermewah-mewah di dunia. Jadi di dunia bisa merasakan kenikmatan seperti ini adalah ilustrasi saja dari kartun yang kita ambil. Lalu kemudian Allah katakan innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Jadi ini mereka dapatkan la baridin wala karim karena selama mereka di dunia innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Karena mereka selama di dunia itu adalah mutrafin. Mutrafin itu hidup bermewah-mewah. Bahkan sangat mungkin bermewah-mewah di atas penderitaan orang lain. Kalau toh tidak di atas penderitaan orang lain, dia bermewah-mewah, sementara masih banyak orang yang hidup sangat-sangat menderita. Artinya harusnya orang-orang yang kehidupannya bagus, mewah, ikut terlibat di dalam memperbaiki kehidupan masyarakat banyak. Bukan hanya menikmatinya sendiri, tetapi ikut memperbaiki keadaan. Itu yang diinginkan sebetulnya agama kita. Agama kita tidak seperti ideologi yang lain. Ada ideologi yang memprovokasi orang kecil, memprovokasi orang miskin, memanas-manasi, mengompori orang miskin supaya melawan orang kaya. Islam tidak seperti itu. Islam tidak melarang orang menjadi kaya. Cuma saja setiap orang kaya dianjurkan untuk mengambil bagian di dalam mengangkat derajat, harkat, dan martabat orang-orang yang di bawah. Yaitu bagaimana cara yang paling bagus terlibat di dalam edukasi dan literasi. Karena edukasi dan literasi lah yang paling gampang memperbaiki kehidupan orang lain. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, pada zaman Nabi Muhammad kita bukan berarti kemiskinan dihilangkan, tidak ada sama sekali, ada juga orang miskin. Karena yang namanya itu selalu akan ada dalam kehidupan kita. Cuma itu menjadi ujian bagi mereka yang berkelebihan, berpunya, untuk mengambil bagian. Makanya agama memberikan instrumen-instrumen. Agama memberikan tools-nya. Yaitu ada tools namanya zakat. Yang paling rendah zakat fitrah. Kemudian ada namanya zakat mal. Kemudian ada lagi yang namanya infak. Ada namanya sedekah dan sebagainya. Bahkan ada namanya humus. Semuanya ini sebetulnya adalah instrumen untuk orang-orang yang mampu itu supaya terlibat di dalam mengentas, di dalam mengemansipasi, di dalam mengangkat harkat dan martabat orang di bawah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau itu terjadi tentu tidak masuk dalam kategori ayat ini. Jadi yang dimaksud dalam kategori ayat mutrafin ini adalah hidupnya berkelebihan tetapi digunakan untuk berfoya-foya. Jadi lebih tepatnya sebetulnya berfoya-foya. Jadi mereka hidup berfoya-foya. Jadi mutrafin cocoknya diartikan dengan berfoya-foya. Makanya juga kita lihat di sini penerjemahnya juga kayaknya agak gagap ketika menerjemahkannya sehingga dikatakan bermewah-mewah. Harusnya sih sebetulnya berfoya-foya. Kalau dalam pengertian mewah dan memang dia punya uang untuk itu dan uangnya uangnya memang didapatkan dengan cara yang halal dan kemudian telah mengeluarkan semua kewajiban-kewajiban keagamaan baginya, tidak ada yang salah. Nabi Sulaiman juga adalah orang yang kaya. Nah, yang dibayangkan dalam Al-Quran ini adalah berfoya-foya. Karena berfoya-foya itu karena banyak uang, lalu kemudian berbelanja secara bebas, sehingga kemudian belanjanya itu pertama melahirkan pemborosan, yang kedua adalah menyebabkan yang bersangkutan kemudian mengkonsumsi apa saja yang bisa juga merusak tubuhnya. Ini disebut dengan berfoya-foya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, agama menganjurkan kita untuk tidak seperti itu, ya. Jadi ini kita lihat kalau sekedar misalnya dia punya pesawat pribadi sih tidak ada masalah. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, karena mempunyai uang banyak, lalu kemudian selain bisa bepergian kemana saja, tapi juga melakukan seperti ini, jemaah sekalian. Nah, ini yang dikecam oleh Al-Quran kita. Kenapa? Karena orang yang tidak punya uang tentu tidak bisa menjadi orang seperti ini, karena minuman-minuman keras itu kan mahal, ya. Apalagi kalau mereka juga minumnya di tempat-tempat yang mewah juga. Nah, jadi sebetulnya jemaah sekalian yang dicela daripada Al-Quran kita adalah seperti ini. Yang disebut dengan punya uang banyak, tetapi
berfoya-foya, disebut dengan mutrafin tadi. Nah, jadi Al-Quran mencela mutrafin. Dan orang-orang yang disebut tadi golongan kiri, salah satu lifestyle-nya atau gaya hidupnya itu adalah berfoya-foya. Wa kanu yusirruna alal hinzil azim. Dan mereka itu yusirruna. Mereka itu yusirruna terus-menerus alal hinzil azim, terus-menerus melakukan pelanggaran. Jadi jemaah sekalian, kita lihat penjelasan 46 ini menarik, yaitu bahwa sebetulnya bukan hanya sekedar mutrafin, jadi tidak hanya sekedar mutrafin, tetapi mereka juga yusirruna alal hinzil azim. Mereka juga terus-menerus melakukan pelanggaran tadi. Minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, narkotik, ganja dan sebagainya, opium, dan kemudian berjudi. Pokoknya itu yang dimaksud. Jadi karena kalau orang ikut main judi, ikut minuman keras, lalu kemudian ikut mengkonsumsi narkoba, ya pasti harus banyak uangnya dulu. Karena semuanya itu kan mahal. Ya, minuman keras itu mahal, narkotik juga mahal dan sebagainya. Untuk pergi berjudi di tempat-tempat yang yang menarik juga butuh dana yang besar, butuh uang yang banyak. Jadi kesimpulannya hanya orang yang punya uang banyak lah yang bisa melakukan itu semuanya. Apalagi kalau berjudinya misalnya pergi ke seperti misalnya Las Vegas, maka kemudian benar-benar hanya orang berpunya saja, golongan the have saja yang bisa melakukan itu. Nah, jadi bukan mewahnya sebetulnya, bukan kayanya yang dikecam Al-Quran, tapi mutrafin. Bukan orang agnia, tetapi mutrafin. Bukan ganinya yang dikecam, tetapi mutrafinnya. Nah, di sini katakan salah satu tanda mutrafin itu adalah wa kanu yusirruna alal hinsil azim. Mereka itu terus-menerus menggunakan uangnya untuk melakukan pelanggaran yang besar. Al-hinsil azim, pelanggaran yang besar. Sehingga semua dosa mereka lakukan. Biasanya kalau sudah orang sudah orang punya uang dan berfoya-foya seperti itu, sudah semua dosa dilakukan. Pertama tadi biasanya berjudi. Terus kemudian di sana juga minuman keras. Biasanya juga di sana pasti mengkonsumsi narkotik atau narkoba biasanya. Kemudian di sana juga sudah bergaul bebas, perzinahan pasti merajalela di sana dan seterusnya. Jadi apabila orang masuk dalam wilayah seperti itu, maka itu diantara golongan yang disebut dengan golongan kiri di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu memberikan disclaimer sedikit bahwa golongan kiri yang dimaksud dalam Al-Quran beda dengan golongan kiri yang berada dalam bahasa politik. Kalau golongan kiri dalam bahasa politik itu kan golongan sosialis biasanya. Ini beda, bahwa memang orang komunis itu juga bisa berdosa besar, iya. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Karena itu adalah ideologi dan belum tentu juga mereka mutrafin. Jadi yang dibicarakan ini golongan kiri adalah golongan yang memiliki kemampuan secara finansial, secara ekonomi, tetapi disalahgunakan. Digunakannya untuk al-hinzil azim. Nah, jemaah sekalian berbahagia, salah satu penyebab mereka seperti itu adalah karena mereka tidak percaya bahwa kalau kita sudah menjadi tulang belulang seperti ini, kita akan dikumpulkan kembali dan bangkit kembali. Ya, jadi bagi mereka sederhana saja kalau dilihat seperti ini, Bapak lihat dalam video kita. Bagi mereka kalau sudah melihat video seperti ini atau gambar seperti ini, sudah melihat orang sudah jadi tulang belulang, bagi dia masa iya bisa kita bangkit kembali. Nah, mereka lupa Bapak Ibu sekalian bahwa kita sekarang seperti ini punya tubuh, punya jasad, punya otot, punya daging, punya tulang, bisa berbicara, bisa melihat, bisa melakukan penelitian, bisa membangun peradaban kota-kota, bisa menciptakan otomotif, pesawat dan sebagainya. Itu sebetulnya kita tadinya bahkan dari tidak ada. Jadi ini yang tidak boleh dilupakan oleh manusia. Bahwa kita yang sekarang ini menjadi presiden, kita yang sekarang ini menjadi raja, kita sekarang menjadi menteri, minister, dan kita sekarang menjadi guru besar, profesor di perguruan tinggi. Kita sekarang yang menjadi jenderal, kita sekarang yang menjadi penyanyi terkenal, kita sekarang menjadi pemain sepak bola yang dipuja jutaan orang seluruh dunia. Kita sekarang menjadi suami atau istri, kita sekarang menjadi orang tua, kita sekarang menjadi manusia yang sempurna secara fisik, dan kita bisa membeli banyak hal. Tadinya bahkan tidak ada seperti ini. Belum jadi tulang.
Kita tadinya ada di dalam rambutan, ada di dalam buah mangga, ada di dalam beras, nasi, ada di dalam gandum, terigu, ada di dalam tempe, tahu, ada di dalam ikan, ada di dalam daging hewan. Lalu kemudian masuk dalam tubuh kita, tubuh orang tua kita, lalu kemudian membuat satu intisari. Terjadi core di sana, terjadi intisari, terjadi saripati di sana. Lalu kemudian lahirlah sel, yang sel itu mengandung seluruh rekaman daripada orang tua kita, baik ayah dan ibu kita, bahkan ke moyang kita sebelumnya. Terekamlah pada sel itu rambut orang tua kita, postur orang tua kita, warna kulit orang tua kita, bahkan sampai hidungnya mirip sekali dan sebagainya. Lalu kemudian berjumpa sel laki dan perempuan, lahirlah kita, mulailah menjalani kehidupan kita di dalam rahim ibu kita. Kita saat tadinya tidak ada. Jadi kalau kemudian cuma tulang belulang seperti ini, sederhana bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, orang yang memandang secara sederhana bahwa kita yang sudah jadi tulang belulang tidak mungkin jadi manusia yang hidup kembali, itu adalah pernyataan yang tertolak dengan fakta bahwa kita tadinya sudah pernah tidak ada. Kita tadinya tidak ada, baru kemudian kita menjadi ada seperti sekarang. Jadi kalau sudah pernah ada, lebih gampang lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yaquluna, karena mereka berkata. Jadi mereka wa kanu yaquluna. Mereka itu berkata, a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun. Wa kanu, dan adalah mereka yaqulun dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada fi'il mudhari atau present tense di sini, lalu kemudian di depannya ada kata kana, kanu ini termasuk kata kana, ini bentuk jamak dari kata kana, maka itu artinya selalu. Jadi artinya apa? Ini dipegang oleh banyak orang dari dulu sampai akhir zaman. Karena menggunakan kata-kata kanu. Jadi mereka dulu di dunia itu berprinsip. Mereka dulu di dunia berkata, wa kanu yaquluna a idza mitna. Apakah kalau kita sudah mitna, mati? Dari kata mati di sini mitna. Apakah kalau kami sudah mati? Wa kunna, dan kami telah menjadi turaban, tanah. Maksudnya sudah mati, masuk dalam kuburan, kemudian di kuburan menjadi tanah, atau kalau versi agama Hindu dan Buddha biasanya setelah mati mereka dibakar dan kemudian sudah jadi debu. Debunya nanti kemudian dibuang misalnya ke ke sungai. Nah, kurang lebih seperti itulah. Apakah kami kalau sudah jadi tanah kembali atau telah menjadi tulang belulang, wa zaman seperti tadi gambar video kita. Aina, apakah benar-benar kami lama ba'usun akan dibangkitkan kembali? Kurang lebih berkata begini, apa masuk akal, apa mungkin, apa ada peluang bahwa kalau kami sudah menjadi tanah, kami sudah tinggal tulang belulang saja, apa mungkin kami akan dibangkitkan kembali? Nah, inilah prinsip mereka jemaah sekalian. Jadi penyebabnya orang itu sebetulnya melakukan dosa, penyebabnya orang itu sebetulnya melakukan kehidupan berfoya-foya, itu sebetulnya adalah diam-diam menganut prinsip seperti ini. Jadi walaupun secara verbal, walaupun secara nyata, walaupun secara jahar mereka mengatakan saya percaya akhirat, tapi kalau faktanya kehidupannya disertai dengan foya-foya dan melakukan tadi al-hinzil azim, perbuatan-perbuatan pelanggaran yang besar, maka sebetulnya itu adalah bukti yang nyata bahwa yang bersangkutan itu sebetulnya tidak percaya kalau mereka akan dibangkitkan. Tidak percaya kalau ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Jadi bagi mereka itu, mereka hanya percaya bahwa kehidupan satu-satunya hanya di dunia ini saja. Tidak ada kehidupan di sana lagi. Karena tidak ada kehidupan di akhirat, ya maka kehidupan satu-satunya adalah di dunia. Karena kehidupan satu-satunya di dunia bagi mereka, maka mereka melakukan apa saja yang mereka mampu lakukan di dunia. Tidak ada lagi istilah pelanggaran bagi mereka. Kalau toh berbicara tentang pelanggaran bagi mereka itu hanyalah sejauh mengganggu hak-hak orang lain. Tetapi kalau kemudian yang namanya pelanggaran seperti minuman keras itu bagi mereka bukan pelanggaran. Berjudi bagi mereka bukan pelanggaran. Toh uang dia, kata mereka. Minum narkoba bagi dia bukan pelanggaran. Kenapa ya? Kalau misalnya tubuhnya rusak, toh tubuh mereka saja. Toh sekali saja hidup, dan hidup ini harus digunakan untuk bersenang-senang dalam versi mereka. Nah, jadi jemaah sekalian, penyebab orang itu kemudian melakukan semua dosa itu adalah karena diam-diam
mereka sebetulnya tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Inilah menunjukkan bahwa salah satu doktrin penting atau ajaran penting dari agama untuk menghilangkan kejahatan dan kemungkaran adalah mempertajam pembicaraan tentang hari kebangkitan. Nah, tetapi masalahnya di masyarakat kita sekarang tidak sedikit, bahkan dari orang Islam sendiri, yang mencegah atau mencelah atau bahkan bersifat sinistik apabila khotib, apabila ustadz, apabila guru ulama hanya bicara akhirat melulu. Bahkan mengatakan, kok akhirat melulu, neraka, kapan bicara dunia? Ya memang penting kita bicara dunia, tetapi jemaah sekalian, apabila kita bicara dunia atau maju secara dunia, tetapi tidak disertai dengan keyakinan akan adanya kehidupan akhirat, ya kemajuan dunia hanya akan mendatangkan kepada kehancuran. Kita sudah lihat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kolonialisme. Kenapa negara-negara Barat itu mengkoloni negara-negara lain? Ya karena mereka merasa tidak ada kehidupan setelah akhirat, jadi tidak ada pertanggungjawaban dalam kehidupan mereka. Jadi bagi mereka ketika menindas, menginjak-injak hak-hak negara lain, ya tidak ada dosanya. Toh kita hanya di dunia ini saja, sekali hidup saja. Jadi kita sudah merasakan bagaimana kolonialisme berlangsung sampai beratus tahun. Di Asia Tenggara saja itu kolonialisme itu bercokol kurang lebih 400 tahun sejak zamannya Portugis sampai terakhir Jepang dan Belanda. 400 tahun. Dan kita lihat itu adalah isinya penderitaan. Bahkan kita lihat yang paling menderita lagi saudara-saudara kita dari Afrika misalnya. Dari Afrika mereka ditangkap, dimasukkan di dalam jeruji besi. Besi dibuat seperti kandang ayam, dimasukkan di dalamnya, baru diangkut ke Amerika Utara, dijadikan sebagai budak pekerja di kebun-kebun dan pertambangan luar biasa. Dan kita lihat buktinya sampai sekarang di Amerika Utara banyak orang kulit hitam. Dari mana asalnya? Kebanyakan adalah mereka adalah budak tadinya yang didatangkan dari Afrika. Di Afrika Selatan, Bapak Ibu sekalian, itu ada satu tempat di sana yang tempat itu disebut dengan the door of no return. Pintu yang kalau orang sudah masuk di situ, artinya kalau orang kulit hitam ditangkap, dimasukkan dalam jeruji besi, lalu kemudian dinaikkan di atas kapal, ya udah, tidak ada lagi bagi keluarga yang ditinggalkannya sama dengan meninggal. Kenapa? Ya pergi begitu jauh. Pada saat itu Afrika dan Amerika Utara kan jauh sekali. Belum ada alat komunikasi. Jadi bagi mereka kalau sudah lewat di situ pelabuhan situ, ya no return, tidak akan ada kembali lagi. Mereka akan tinggal di Amerika Utara dan menjadi budak di sana. Dan itu baru kejadiannya, Pak sekalian. Kalau perbudakan pada zaman sebelum Islam itu kan 1400 tahun yang lalu, disebut dengan zaman jahiliyah. Tapi perbudakan di Amerika Utara itu baru kejadiannya, jemaah sekalian. Boleh dikata belum 200 tahun yang lalu berhentinya perbudakan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika itu. Sebelumnya itu perbudakan. Nah, sampai sekarang kita menyaksikan. Bahkan jemaah sekalian, salah satu penyebab perang antara Amerika wilayah utara dan Amerika wilayah selatan, itu adalah karena masalah perbudakan. Karena wilayah utara sudah mau menghentikan perbudakan, sementara wilayah selatan diuntungkan dengan perbudakan. Sehingga terjadi perang saudara di Amerika Serikat berkepanjangan. Ya nanti kemudian ekornya, buntutnya adalah lahirnya dua partai besar di Amerika, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Partai Republik dan Demokrat itu adalah warisan dari perang saudara di Amerika Utara. Jadi jemaah sekalian ini baru kejadiannya, jadi belum seberapa. Artinya jemaah sekalian, begitu berbahayanya kepercayaan yang mengatakan bahwa tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Setelah kehidupan dunia kita ini. Itulah sebabnya filosof Jerman yang terkenal yaitu Immanuel Kant mengatakan, seandainya pun benar-benar tidak ada kehidupan akhirat, seandainya benar-benar tidak ada Tuhan, maka kepercayaan akan adanya Tuhan dan akhirat harus diadakan. Karena hanya dengan percaya adanya Tuhan dan adanya akhirat, nilai-nilai moral bisa ditegakkan. Jadi apabila tidak percaya lagi kepada akhirat dan tidak percaya pada Tuhan, maka nilai-nilai moral kita tidak ada gunanya lagi. Dan ini kita bisa buktikan pada negara komunis pertama yang berdiri di dunia, itu Uni Soviet. Ya, Uni Soviet pada saat berdiri pertama kali setelah revolusi Bolshevik tahun 1917, lalu muncullah misalnya Lenin digantikan Stalin, itu luar biasa. Pembunuhan demi pembunuhan juga terjadi di mana-mana. Bahkan teman-temannya sendiri banyak yang dibunuh, dikirim ke Siberia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sudah terjadi dalam masyarakat kita. Jadi oleh sebab itulah ini diangkat dalam Al-Quran. Kenapa sangat penting sekali menjadi lucu, aneh, dan ganjil apabila orang Islam sendiri yang mengaku sudah Islam
mengaku Islam artinya rukun imannya diantaranya adalah percaya kepada akhirat, justru bersifat sinistik kepada ustadz ulama kalau berbicara akhirat atau neraka melulu. Berbicara akhirat dan neraka saja melulu, kita lihat kejahatan demi kejahatan terjadi, bahkan di kalangan umat Islam sendiri. Ya, korupsi masih merajalela. Kita lihat, pembunuhan yang bersifat ekstrajudisial masih sering terjadi. Ya, padahal mereka yang melakukannya juga terkadang sudah bergelar haji. Apa sebabnya? Intinya sama, yaitu ajaran kepercayaan tentang akhirat itu masih lemah, masih rendah. Oleh sebab itulah disebutkan dalam Al-Quran ini, penyebab mereka tadi melakukan dosa besar berketerusan itu adalah kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa iza man ainna lamabausun. Mereka berpikir bahwa apa benar kalau kita sudah mati, kita sudah jadi tanah, kita sudah jadi tulang belulang, apa mungkin kita bangkit kembali? Mafhum mukhalafah daripada ayat ini, mereka tidak percaya adanya kebangkitan karena bagi mereka tidak masuk akal, tidak logis, tidak rasional. Itu bagi mereka tidak rasional versi mereka. Bagi mereka menggunakan kata logika, tidak logis kata mereka. Mana bisa kita sudah jadi tanah? Mana bisa kita sudah jadi tulang belulang? Tiba-tiba kita bangkit kembali, itu tidak masuk akal ya. Kata mereka yang berbahasa sedikit akademis itu tidak make sense ya. Tidak link and match kata mereka. Jadi mereka menganggap itu tidak masuk akal dan karenanya harusnya ulama ustadz itu berbicara tentang dunia saja. Lupa mereka kalau ustadz dan ulama berbicara tentang dunia saja terus apa bedanya dengan profesi yang lain? Apa bedanya dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain? Apa bedanya dengan misalnya menjadi motivator pekerja keras? Apa bedanya dengan ahli ekonomi? Apa bedanya dengan ahli antropologi? Apa bedanya dengan ahli geologi? Apa bedanya? Ya, dibutuhkan ulama di masyarakat itu karena berfungsi sebagai stopper, sebagai rem, supaya orang mereka diingatkan tentang kematian. Itulah sebabnya di dalam surat At-Takatsur dikatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berpikir tentang dunia ini pasti berpikir selalu matematis. Berpikir matematis pasti ke atas. Manusia tidak pernah berpikir matematika ke bawah. Nggak pernah ada orang berpikir mengurangi hartanya, mengurangi uangnya, nggak pernah. Yang ada adalah berpikir menambah pangkatnya, menambah jabatannya, menambah uangnya, menambah mobilnya, menambah rumahnya dan sebagainya. Pokoknya menambah. Nah, disebut dengan at-takatsur. Allah mengatakan berpikir matematis atau statistik at-takatsur itu adalah membuat kita lalai. Alhaakumut takatsur. Apa yang bisa menjadi penghenti? Apa yang menjadi obat? Apa yang menjadi stoppernya? Al-Quran mengatakan hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian rajin menziarahi kuburan. Jadi kita menziarahi kuburan itu salah satu manfaatnya adalah supaya kita selalu ingat akan mati. Kalau kita lewat kuburan, Nabi mengajarkan kita dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun, wa nahnu bikum insyaallahu lahikun. Salam atasmu ahli kubur, kalian telah mendahului kami insyaallah pasti akan menyusul. Nah, ini artinya apa? Kalau kita melewati kuburan, itu kemudian mengingatkan kita bahwa sekuat apapun dan sejaya apapun kita di dunia, cepat atau lambat kita akan meninggalkannya, dan pada akhirnya kita memang akan jadi tanah, kita kembali jadi tulang belulang, tetapi pada akhirnya kita akan dibangkitkan. Ini diantara salah satu tahap perjalanan kita, yaitu padang mahsyar. Jadi jemaah sekalian berbahagia, pada saat kita meninggal dunia sekarang, maka kemudian kita pindah ke alam yang disebut dengan alam barzakh, atau bahasa paling awam alam kubur. Tapi bukan kuburan, beda kuburan ini. Alam kubur yaitu alam penantian. Alam penantian sekaligus alam relaksasi dosa. Jadi kalau kita ada dosanya bisa terjadi relaksasi di sana. Kenapa? Karena orang-orang kita tinggalkan mendoakan kita. Tetapi bagaimana caranya doa itu berlaku bagi diri kita? Ya harus mengambil bagian ketika masih di dunia. Menjadi bagian daripada apa yang disebut dengan minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Baru kita berlaku nantinya alahyai minhumul amwat. Kalau kita tidak mengambil peran, tidak mengambil bagian, ya tentu tidak bisa. Nah, sementara pada saat kita nanti bangkit di sini pada mahsyar ini, maka yang ada hanya kita dengan Allah SWT. Tidak ada lagi siapa-siapa di sana. Ini gambarannya adalah gambaran kering kerontang.
benar-benar yang menentukan nasib kita di sana adalah amal yang kita bawa dari dunia dan syafaat. Au abauna, ataukah abauna al-awwalun. Maksudnya, apakah mungkin kami dibangkitkan? Kalau memang kami dibangkitkan, kenapa orang-orang tua kami terdahulu belum dibangkitkan? Seperti itu. Kata mereka, kalau memang kita dibangkitkan ini, loh kok kenapa orang-orang tua kita, moyang-moyang kita, moyangnya moyang kita, neneknya, datuk kita, kenapa sampai sekarang belum bangkit? Katakanlah Nabi Adam kok belum bangkit? Orang hidup sesama dan Nabi Musa kok belum bangkit? Nah, jadi mereka membayangkan kebangkitan itu di alam dunia ini lagi. Padahal benar-benar di alam yang lain, bukan di alam dunia ini. Sebagaimana kalau kita mati tidak kembali ke alam rahim, kan kita dari rahim. Kita dari alam rahim baru masuk ke dunia. Kalau kita mati di dunia tidak kembali ke rahim ibu kita. Iya, begitu juga pada saat kita di dunia ini meninggal dunia, dibangkitkannya bukan di bumi ini lagi. Ya. Nah, kalau mereka mempertanyakan di mana ayah, di mana nenek moyang kami terdahulu, berarti membayangkan bahwa kebangkitan itu dalam kehidupan dunia ini lagi. Kalau kehidupan dunia ini lagi, ya tidak ada gunanya. Kenapa? Di dunia ini kembali lagi berlaku hukum-hukum alam, kembali lagi harus bekerja keras, kembali lagi bisa terjadi dosa-dosa besar tadi ya. Jadi oleh sebab itulah ini semuanya adalah kesalahpahaman. Jadi ini namanya salah paham. Mulai dari awal tadi tulang belulang seakan-akan tidak bisa lagi menjadi manusia, itu salah paham semuanya. Begitu juga dengan bahwa kehidupan kembali adalah di dunia juga salah paham. Kehidupan kembali itu adalah justru di alam berikutnya, setelah alam barzah tadinya kita bangkit namanya di pada mahsyar al-mahsyar. Qul, katakanlah Muhammad, innal awwalin, sesungguhnya orang-orang terdahulu, dan al-akhirin, orang terakhir. Jadi orang-orang terdahulu seperti yang kalian minta di sini, wal akhirin, bahkan orang belakangan pasti dibangkitkan. Jadi artinya orang awal dan orang akhir, manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai manusia pertama nanti meninggal dunia, dia semuanya akan berkumpul di sebuah tempat namanya mahsyar. Jadi katakanlah Muhammad bahwa semua akan bangkit kembali. Innal awwalina wal akhirin, orang-orang awal dari manusia dan orang akhir semuanya akan dibangkitkan tanpa kecuali. Allah mengatakan la majmu'un, mereka semuanya akan berjamaah di sana, berkumpul. Majmu'un itu berjamaah, berkumpul semua di sana. Ya. La majmu'un, mereka semuanya berkumpul di sana ila miqati yaumin ma'lum. Sampai kepada suatu miqat. Miqat itu waktu tertentu. Miqat itu dari kata waktu, miqat itu waktu. Seperti contohnya kalau kita pergi ke pergi ke haji, itu ada miqat. Miqat di sana itu adalah waktu atau tempat di mana kita berhenti. Waktu dan tempat di mana kita berhenti. Karena itu hanya berlaku pada saat musim haji kalau haji atau kalau kita umroh. Jadi di tempat itu kita berhenti. Ya. Ini kata-kata miqat juga dipakai Allah pada saat meminta atau mengundang Nabi Musa datang ke Gunung Turzina. Itu menggunakan juga kata-kata miqat. Ya, miqatu Rabbi. Jadi miqat itu artinya waktu perjanjian untuk berjumpa dengan Tuhannya selama 40 malam, 30 tambah 10. Maka sempurna menjadi 40 malam. Itu adalah miqat juga dipakai di sana. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi ada miqat, ada masa, ya, ada masa yaumin maklum, pada hari yang telah ditentukan atau dimaklumi. Jadi jemaah sekalian, kita semuanya pasti akan dikumpulkan. Ini kata-katanya lam majmu'un. Ini menggunakan lam taukid. Ya, jadi artinya apa? Pasti semuanya akan dikumpulkan. Nah, jemaah sekalian, karena kita semuanya dikumpulkan, apa yang terjadi di sana? Tentu kita bangkit dengan amal-amal kita. Kalau di dunia ini kita menjadi manusia berdasarkan genetika, gen daripada orang tua kita. Orang tua kita Melayu, kita bangkit, kita menjadi anaknya menjadi orang Melayu. Orang tua kita berkulit coklat, kita berkulit coklat. Orang tua kita rambutnya lurus, kita juga berambut lurus. Kenapa? Karena kita lahir di dunia ini membawa gen atau genetika daripada orang tua kita. Tapi kalau kita nanti di pada mahsyar, bangkitnya apa? Bangkitnya membawa amal-amal perbuatan kita. Jadi tergantung amal perbuatan kita. Di sana itulah dikatakan la taziru waziratun wizra ukhra. Di sana orang itu masing-masing memikul dosa dan bebannya.
Kalau berpahala, dipikul pahalanya sendiri. Kalau dia berdosa, dipikul dosanya sendiri. Dan tidak ada orang yang bisa memikulkan dosa orang lain. La tazir waziratun wizra ukhra. Jadi kalau kita berdosa, kita memikulnya. Orang tua kita berdosa, orang tua memikulnya. Kita sebagai anak tidak ada kasihan lagi pada orang tua kita supaya kita memikul bebannya, tidak ada di sana. Di sana orang adalah nafsi-nafsi. Dalam Al-Quran dikatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wahai manusia, takutlah kepada suatu hari di mana pada saat itu nafs, setiap nafs adalah mengurus nafsnya sendiri. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Satu nafs tidak bisa membantu, tidak bisa menolong nafs yang lain. Karena pada saat itu benar-benar terjadi nafsi-nafsi. Individualisme sejati terjadi di padang mahsyar. Satu-satunya harapan kita pada saat itu adalah syafaat. Dan syafaat itu dicarinya sekarang ini di dunia. Karena ini pasti akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Lama jama'una ila miqati yaumin ma'lum. Nah, maka jemaah sekalian, inilah tujuan kita beragama sebetulnya. Kita di dunia mencari harta wajib. Kenapa? Karena ada kewajiban keagamaan, zakat, infak, sedekah, humus, dan sebagainya. Kita di dunia ini mencari dunia karena kita hidup di dunia itu adalah berubah terus-menerus. Apa artinya berubah? Kalau pagi kita makan, siang lapar lagi. Siang kita makan, malam lapar lagi. Nah, karenanya kita harus selalu mencari makanan. Di dunia ini setiap saat terjadi hujan, maka kita harus buat rumah yang ada atapnya. Kalau tidak, kita akan kehujanan dan kita akan sakit-sakitan, menderita dan menjadi beban bagi orang lain. Maka di dunia kita wajib mencari nafkah untuk membuat rumah, melindungi diri dan keluarga kita, mencari makanan untuk memberi makan kepada keluarga kita, untuk menyekolahkan anak keturunan kita supaya mereka bisa mengetahui hukum-hukum kehidupan dunia ini. Itu kewajiban kita. Tetapi pelaksanaan kewajiban kita di dalam tanggung jawab dunia kita tidak boleh menjadi penghalang, tidak boleh menjadi penyebab lalainya kita dari alam akhirat. Bahkan harusnya semua aktivitas dunia kita, mulai dari mencari nafkah sampai kepada membelanjakan nafkah itu harusnya menjadi tangga menuju kepada akhirat. Menjadi kendaraan menuju kepada akhirat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa dunia ini adalah ladang, semakin banyak kita menanamnya, maka semakin banyak juga hasil yang kita tuai. Semakin luas lahan kita di dunia, semakin banyak juga yang kita nanti panen di akhirat. Jadi dengan demikian, Mas Kaisar berbahagia, kepercayaan atau keyakinan, doktrin tentang akhirat tidak boleh menjadi alasan kemudian kita melepaskan tanggung jawab kita di dunia. Kalau ada yang seperti itu jelas salah. Jadi yang dikecam itu harusnya adalah orang yang setelah berbicara tentang akhirat, setelah berbicara tentang surga dan neraka, lantas kemudian menyerahkan nasibnya kepada orang lain, memikulkan bebannya kepada orang lain, itu salah. Karena membebankan beban hidup kita kepada orang lain itu adalah tidak benar. Kalau itu sengaja, bahkan itu adalah dosa. Kalau kita sengaja membebankan hidup kita kepada orang lain, maka itu adalah dosa. Menjadi tidak dosa kalau tidak sengaja. Misalnya kita sudah bekerja keras, tapi apa boleh buat yang kita dapatkan cuma segini, tidak mampu mendapatkan lebih dari itu, akhirnya kemudian orang lain terlibat membantu kita, itu tidak ada masalah. Dan agama tadi sudah punya instrumen, sudah punya tools untuk itu, yaitu zakat, infak, sedekah, bahkan humus. Nah, Mas Kaisar bahagia, pertanyaannya ialah, ini adalah bicara tentang golongan kiri. Kalau pada zaman Nabi, kira-kira golongan kiri itu siapa yang dimaksud? Kita akan mengangkat satu hadis di sini, Pak Bu sekalian. Ini hadis kita ambil dari Imam Bukhari. Ini nomornya. Jadi ini adalah dari hadis nih. Bukhari nomor 4259. Kalau versi Fathul Bari nomornya adalah 4625. Jadi ini hadis ini juga disyarah atau diberi penjelasan dalam buku Fathul Bari. Itu nomor urutnya 4625, kalau versi hadis Bukharinya 4259. Dan ini bukan hanya Bukhari, ini ada di Muslim, ada di berbagai hadis yang lain. Jadi artinya apa? Ini bukan lagi sekedar sahih, tetapi sudah muttafaq alaih, bahkan yang lain juga terlibat. Kalau muttafaq alaih cuma Bukhari dan Muslim, tapi ini di beberapa hadis yang lain juga ada. Nanti kita lihat. Apa kata Allah di sini? Apa kata Nabi di sini?
Kita baca jemaah sekalian. Ini hadis tentang golongan kiri. Karena di sini nanti ada golongan kiri ini. Syamal, ini shimal, ini zata shimal. Jadi nanti Bapak sekalian perhatikan apa namanya ini, kata-kata ini. Kita baca di sini. Haddatsana Abul Walid, haddatsana Syu'bah, akhbarana Al-Mughirah bin Nu'man qala. Jadi dari Ibnu Nu'man berkata, sami'tu Sa'id, saya mendengarkan Sa'id ibna Jubair. Ya. Ibnu Jubair berarti Jubair ini adiknya Jabir, sama gitu, Jubair. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Ya, dari biasanya lebih lengkapnya Abdullah Ibnu Abbas. Dari An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Jadi Ibnu Abbas berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Khatbah itu berkhutbah. Dalam khutbahnya faqala berkata. Jadi sebetulnya hadis ini panjang Pak Ustaz, panjang, tapi saya potong supaya kita ambil yang kita butuhkan saja. Salah satu isi khutbah Nabi itu yang saya ambil di sini. Faqala, maka Nabi berkata dalam khutbahnya, ala ketahuilah, camkanlah. Ini di bawah ada terjemahannya, mau apa namanya ya, mau foto bisa ya, supaya jangan terganggu dengan ini, kita hilangkan ini ya. Supaya kalau di foto di screenshot tidak ada coret-coretannya. Nah, jadi jemaah sekalian, Nabi berkata faqala, ala camkanlah, atau ala bisa berarti camkanlah, catatlah. Kata-kata ala ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum hum, yaitu ala. Ya, jadi ala ketahuilah, catatlah bahwa mereka itu adalah orang buat kerusakan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Jadi kata ala ini banyak. Jadi ala camkanlah, ketahuilah, catatlah. Wa innahu basungguhnya yuja'u didatangkan kepadaku nanti, jadi maksudnya didatangkan kepada Nabi ya, di tempat yang dikatakan Nabi menunggu di telaga Haud, lalu kemudian didatangkan kepadanya birijalin, beberapa orang. Rijalin di sini kita artikan beberapa orang ya, bisa banyak juga, namanya rijal itu untuk jamak. Jadi yuja'u birijalin, didatangkan beberapa orang ya, ini beberapa orang min ummati, dari umatku. Jadi didatangkan kepada siapa? Kepada saya, kepada Nabi di telaga Haud. Jadi yuja'u birijali min ummati, didatangkan beberapa orang dari umatku kepada aku, tentu maksudnya di sana di akhirat. Fa yu'khadhu bihim, tetapi kemudian dia ditarik kembali. Yu'khadhu itu diambil kembali. Ini diambil. Fa yu'khadhu, ditarik, bihim zata shimal. Kemudian ditarik, lalu kemudian mereka dimasukkan ke dalam golongan shimal. Jadi dia adalah didatangkan kepada saya dari umatku, tetapi yu'khadhu, diambil kembali, ditarik bihim, karena ternyata dia zata shimal, dia termasuk golongan kiri ya. Jadi setelah sampai di telaga Haud, ditarik kembali oleh malaikat karena ternyata dia masuk golongan kiri. Kalau bahasa sekarangnya, bahasa Indonesianya, dia nyelonong masuk ke sana, ternyata dia golongan kirinya diambil kembali, ternyata dia zata shimal. Fa'aqulu, maka kata Nabi, aku berkata. Jadi ketika melihat itu tadi umatnya ditarik kembali, maka Nabi berkata, fa'aqulu, aku berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ashabi, mereka itu sahabatku. Ashabi itu jamak. Coba perhatikan sekalian. Dia tidak menggunakan kata umati lagi, tapi wahai Tuhan, itu adalah sahabatku. Ya. Artinya apa? Orang yang hidup bersama dengan Nabi. Rabbi, wahai Tuhanku, ashabi, dia itu adalah sahabat-sahabatku. Ini bentuk jamak. Ashabi bentuk jamak dari sahib. Ini sahabat-sahabatku. Wahai Tuhanku, mereka itu kan sahabat-sahabatku. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Muhammad, innaka, memang dia adalah sahabatmu, tetapi kamu tidak tahu, innaka la tadri, kamu tidak tahu, ma ahdatsu, apa yang mereka perbuat ba'daka sepeninggalmu. Coba kita lihat jemaah sekalian. Cucu Nabi juga dibunuh, siapa yang bunuh mereka? Di antara dari golongan ini. Dapat kita bayangkan jemaah sekalian. Yang melahirkan perang saudara itu kan dari mereka juga. Jadi di sini dikatakan Rabbi, ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Mereka adalah sahabatku. Tapi kemudian datang pesan dari Tuhan, memang benar sahabatmu, tetapi innaka la tadri, kamu tidak tahu. Ini bahasa dialogis sebetulnya. Innaka la tadri ma ahdatsu, apa mereka perbuat ba'daka sepeninggalmu. Di tempatnya dikatakan ba'da mautik, setelah meninggalmu. Ini versi di sini ada beberapa. Ini adalah kita ambil dari Bukhari
nomor 4259. Kalau kita buka hadis ini, jemaah sekalian ada di sini. Ini. Tadi hadis 4259. Kalau kita pencet ini. Nah, ini adalah 4000 tadi. Hadisnya tadi kita ambil dari sini. Nah, ini versi ini saja ada 12 hadis ini. Jadi Bapak bisa lihat ini. Ada 12 hadis yang bercerita tentang kejadian ini. Versi ini. Ini semuanya nih. Disebutkan di Bukhari sampai 4 kali Pak Ustaz kali ini. Bukhari tadi 5 kali dengan yang kita tadi. Tadi 6.000 sekian. Ini 4.301 disebutkan juga. 6.043 disebutkan juga. 6.044 disebutkan juga. 6.045 disebutkan juga. Ini Bukhari saja. Jadi di Bukhari saja hadis yang berbunyi seperti itu muncul berkali-kali. Kemudian Muslim ini 5.144. Jadi artinya kalau sudah ada Bukhari dan Muslim disebut muttafaq alaih. Apalagi Bukhari menyebutnya berkali-kali, ini beberapa hadisnya. Kemudian Tirmizi juga ini. Dia ada di Tirmizi juga. Sunan Tirmizi nomor 3091. Ada juga di Sunan Nasai 2054. Nasai 2 kali 2060. Di Ahmad juga ada nih, Ahmad 3 kali. 1814, 1982, 2168, dan terakhir Sunan Darimi. Ini Darimi terakhir. Di nomor 2592. Nanti di Bapak Ibu sekalian, ini adalah hadis-hadis terkait ini tadi. Yang mengandung makna yang sama. Mengandung dialog yang sama. Itu apa tadinya? Yaitu bahwasanya didatangkan kepada Nabi Yuja'u birjal, dan ini Nabi menyampaikannya dalam sebuah khutbah. Karena dimulai dengan kata-kata khatabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa didatangkan kepada aku di Telaga Haud beberapa orang dari umatku, lalu kemudian ditarik kembali karena dia termasuk zat shimal, dia termasuk golongan kiri. Fa'aqulu, lalu aku berkata, ya Rabbi ashabi, mereka adalah sahabat-sahabatku. Fayuqal, maka kemudian dijawab, benar sahabatmu, tapi innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, kamu tidak tahu apa mereka perbuat sepeninggalmu. Coba kita lihat bagaimana cucu Nabi, bagaimana keturunan Nabi diperlakukan sedemikian rupa. Ya. Bahkan orang yang membantu Nabi dari awal ketika masih di Gua Hira, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi dibesarkan di rumahnya Ali bin Abi Thalib oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib pada saat Nabi sudah kehilangan ibu dan kakeknya. Dibesarkan di rumah Abu Thalib. Di sana lahir juga Ali bin Abi Thalib. Bahkan nama Ali diberikan oleh Nabi. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Begitu Ali menjadi khalifah, diperangi dari berbagai sisi. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Nahrawan, dan sebagainya. Begitu Ali terbunuh, anaknya lagi dibunuh jemaah sekalian. Luar biasa. Dan ini anaknya Ali siapa? Cucunya Nabi. Yang waktu Nabi masih hidup, naik di atas punggungnya. Nabi ketika sholat, naik menunggangi kakeknya, datuknya. Tetapi mereka semuanya dibunuh dengan cara yang sadis. Di sini dikatakan, benar mereka adalah sahabatmu ya Rasulullah. Taifayukal innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang dibuat mereka sepeninggalmu. Ini bahasa dialogis, artinya bahasa simbolik. Tentu Nabi sudah tahu juga. Tetapi ini memberikan kesan kepada kita bahwa ini akan terjadi, yang disebut golongan kiri itu ada sejak zaman Nabi. Karena tadi katakan golongan kiri juga banyak dari awal dan akhir. Seperti mana golongan kanan juga, sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, dengan hadis ini saya kira melengkapi pembahasan kita tentang golongan kiri, supaya kita berpikir golongan kiri itu ada setiap saat dari dulu sampai sekarang. Nah, tinggal kita sekarang sebagai pelajaran, jangan sampai yang kita ikuti adalah golongan kiri. Karena golongan kiri juga ini kan disebutkan di sini bersama dengan Nabi juga. Bahkan nyaris digabungkan dengan Nabi di Telaga Haud. Jadi marilah kita memilih sekarang. Allah berikan kepada kita akal. Salah satu peran dan fungsi akal itu adalah memilih antara yang benar dan yang salah. Itulah sebabnya agama tidak boleh dipaksakan karena sudah jelas antara yang benar dan yang salah. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Agama tidak boleh dipaksakan karena qad tabayyana, sungguh telah jelas antara yang benar dan yang salah, antara yang lurus dan yang bengkok, antara yang rasional dan yang emosional, antara yang objektif dan yang subjektif. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat dan hadis ini bisa memberikan kepada kita tambahan pengetahuan berkenaan dengan apa itu Ashabus Shimal, karena ini adalah dibicarakan cukup panjang di dalam surat Al-Waqiah ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan khilafahnya, dari kekurangan pribadi Al-Fakir sendiri, dan kita berdoa semoga Allah SWT membimbing kita untuk selalu mengikuti yang terbaik.
Seperti doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba, warinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu kebenaran, kemudian berikan kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan juga beri kemampuan kepada kami untuk meninggalkannya. Ini ayat doa sangat terkenal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba, warinal batila batila warzuqna jitinabah. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa ini, Allah membimbing kita untuk benar-benar hanya mengikuti kebenaran sebagai kebenaran dan tidak mengikuti kebatilan itu, karena akan membawa kita kepada malapetaka dunia dan terutama malapetaka di akhirat. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiikum azim. Labaik ya Husain, labaik ya Husain. Labaik ya Husain, ya Rabb, ya Hakim. Ustaz, beri pembetulan, pencerahan, andai kata saya tersalah tafsir secara peribadi, bahawa mafhum mukhalafahnya daripada kisah kedua golongan ni, Ashabul Yamin, kemudian Ashabul Shimal, dalam satu ringkasan cerita, umat terdahulu, kita tahu sekarang bahawa segera diazab Allah. Tapi umat Muhammad, rahmatan lil alamin, diberi keluasan ruang dan peluang. Akhirat tu begitu lama ditunggu oleh semua orang. Sebenarnya adalah satu tanda Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah kepada Ashabul Yamin. Sebab bagi golongan Ashabul Shimal, lamanya tadi datangnya akhirat pada pandangan mereka adalah istidraj. Sedangkan Ashabul Yamin, inilah peluang, ruang bertaubat. Doakan siapa-siapa yang telah pergi sebelum kita, selamatkan mereka dan siapa-siapa sekitaran kita, baik yang masih ada maupun yang belum. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiik azim. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian, yang pertama pertanyaannya adalah kenapa umat-umat sebelumnya kok langsung dihukum, bahkan dibinasakan. Yang paling sering dibicarakan umatnya Nabi Nuh, langsung tenggelam. Yang selamat hanya yang naik di atas perahu Nabi Nuh. Umatnya Nabi Hud, kaum Ad, dibinasakan. Yang selamat hanya yang pergi bersama dengan Nabi Hud. Kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, langsung dibinasakan. Yang selamat hanya yang pergi bersama dengan Nabi Soleh. Begitulah seterusnya ke bawah, seperti kaumnya Nabi Lut juga. Pertanyaannya, bahkan juga kita lihat Fir'aun dibinasakan bersama dengan orang-orang bersamanya. Lalu bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Kita tidak langsung dibinasakan. Pertama, sebetulnya secara sporadis mereka juga ada yang dibinasakan. Walaupun itu sistemnya adalah misalnya dinasti. Tetapi secara umum adalah bahwa Allah telah berfirman khusus untuk Nabi Muhammad kita sampai akhir zaman. Dikatakan walaula kalimatun sabaqat laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ada satu kalimat lagi yang tersisa, walaula kalimatan sabaqat. Seandainya bukan karena ada satu kalimat lagi sabaqat yang tersisa. Jadi ada kata-kata tersisa. Laqudiya bainahum. Pasti mereka juga akan diselesaikan. Maksudnya pasti akan dihukum. Tetapi ternyata ada satu hukum, ada satu kalimat. Dan kalimat itu kalau kita kaji Al-Quran adalah orang. Seperti misalnya Nabi Isa disebut dengan kalimat Allah. Jadi dan beberapa ayat dalam Al-Quran menyebut bahwa manusia, kalimat itu adalah manusia. Karena kalau kalimat cuma kata, kita maksudkan apa kata itu? Ya kalau Tuhan berkata pasti ada faktanya, pasti ada autentifikasinya. Nah pertanyaannya apa autentifikasi daripada kalimat itu? Nah Allah mengatakan kalimat itu adalah manusia. Jadi walaula kalimatun sabaqat laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ada satu kalimat lagi yang akan tersisa, maka semuanya sudah dibinasakan. Tapi karena ada satu kalimat lagi. Dan kalimat inilah diungkapkan di berbagai macam hadis dan disebut dengan Imam Mahdi. Ajalallahu farajah syarif yang akan datang di akhir zaman. Dan ini dipercaya oleh banyak agama. Bahkan di tradisi di Indonesia disebut dengan
tradisi bukan agama tapi tradisi. Di Kristiani juga dipercaya akan adanya kembali Nabi Isa untuk menegakkan kerajaan surga dan sebagainya. Di agama Hindu juga mereka percaya akan datangnya avatar namanya. Jadi di mana-mana dipercaya akan ada suatu saat tokoh yang mendunia yang datang memperbaiki kehidupan manusia. Apa namanya memperbaiki kehidupan manusia? Yaitu menegakkan keadilan sebagaimana sebelumnya banyak diisi dengan kezoliman. Jadi tidak dibinasakannya umat manusia setelah Nabi Muhammad kita setelah mereka bersalah, karena akan ada satu insan lagi. Nabi Muhammad kita adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, tetapi Nabi Muhammad kita tidak berhenti pada dirinya, dia bergulir sampai ke bawah sampai sekarang, yang merupakan bagian daripada pelaksanaan tugas kenabian, yaitu mulai daripada Nabi Muhammad kita berturut-turut sampai ke bawah 12. Yang ke-12 adalah namanya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Dia akan datang untuk menuntaskan tugas ini secara global, secara internasional, secara mondial, ke seluruh dunia. Dan kita lihat sekarang itu sudah mulai memungkinkan. Artinya sudah dekat. Kenapa? Karena dunia sekarang sudah benar-benar sudah menjadi satu. Sekarang orang tidak berbicara lagi tentang mondial, orang tidak berbicara tentang globe, tapi orang sekarang berbicara tentang village. Sekarang apa yang disebut dengan dunia disebut dengan small village, sudah menjadi kampung kecil karena satu wilayah telah terhubung dengan wilayah yang lain. Kita misalnya contohkan kita sekarang di Zoom kita, tak terbayangkan sebelumnya bahwa kita di sini di waktu yang sama, di tempat yang sama yaitu Zoom, kita bisa belajar bersama dan benar-benar kita suaranya tidak. Pak Nur tadi bertanya, tidak berasa kalau dia di Singapura, serasa di depan kita, serasa bersama dengan kita. Ibu Khairia sekarang yang ada di di Amerika dan rajin mengikuti Zoom kita, serasa bukan di Amerika, tapi serasa bersatu dengan kita. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini sekarang hanya terjadi mulai daripada 20 tahun terakhir ini yang disebut dengan small village. Jadi kita sekarang sudah menjadi satu kampung kecil yang mempersatukan seluruh umat manusia. Jadi artinya apa? Orientasi penciptaan manusia munculnya nanti disebut dengan laula kalimatun sabakat, seandainya bukan karena kalimat yang satu itu yang akan menjalankan tujuan penciptaan. Ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan muka bumi satu khalifah. Di situ tidak disebutkan Adam. Berarti artinya apa? Bukan Adam yang dimaksud, tetapi ujungnya nanti di akhir. Cuma startnya di Nabi Adam. Maka ayat berikutnya 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tetapi yang dibicarakan dalam ayat itu adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di seluruh bumi ini. Artinya secara global, secara mondial, secara internasional satu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi akan ada satu khalifah di muka bumi ini, dan inilah yang menyebabkan kenapa umat-umat setelah Nabi Muhammad kita tidak langsung dibinasakan, karena diberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki dirinya masing-masing. Paling tidak kata Nabi, kalau bukan karena dianya, kalau bukan dianya, paling tidak anak keturunannya. Itu yang dikatakan Nabi pada saat Nabi dilempar, dicaci maki, dikejar-kejar oleh kaum Taif. Malaikat menawarkan, ini Taif sudah bisa dibinasakan, seperti binasanya kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Nabi Lut. Sudah bisa dibinasakan. Tapi Nabi mengatakan tidak. Kalau bukan mereka sekarang yang mengimani saya, kalau bukan mereka sekarang yang menerima ajaran langit yang saya bawa, saya berharap anak cucunya akan menerimanya. Dan ternyata benar, bahkan sebelum anak cucunya, orang-orang Taif sudah beriman kepada Nabi Muhammad kita. Dan ini bukan hanya pada Taif, tapi seluruh umat manusia di dunia. Jadi harapannya adalah seluruh umat manusia di dunia menjadi kenyataan seperti yang Nabi katakan, kalau bukan mereka sekarang, anak cucunya nantinya. Maka jemaah sekalian, sebagai kita sebagai pengikut Muhammad, penganut agama Muhammadi, ya tidak boleh berpikir membinasakan kaum yang kita anggap salah, karena kita berharap kalau bukan mereka sekarang, paling tidak anak cucunya akan menerima amanah paling besar yang disebut dalam Al-Quran tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang dikatakan tadi walaula kalimatun sabaqat laqudiya bainahum. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sandi. Itu Ustaz, golongan kanan dan golongan kiri yang digambarkan oleh Ustaz,
saya menangkap sepertinya golongan kanan itu orang yang baik-baik, orang baik-baik. Yang kiri itu orang jahat, yang kiri itu masuk neraka, yang baik itu masuk surga. Kira-kira begitu saya tangkap. Itu yang saya ingin saya tanyakan, berarti tidak menyangkut agama, dong, Ustaz? Begitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sodi. Jadi pertama kita sampaikan bahwa manusia itu sebetulnya tanpa agama sudah baik Pak Sodi. Karena dilahirkan dengan fitrah Allah. Jadi bahkan fitrahnya manusia sendiri sudah agama sebetulnya. Jadi artinya tanpa agama spesifik dia sudah bagus. Karena Allah telah menciptakan manusia itu menjadi orang baik, sebetulnya insan yang baik. Ingat, manusia itu dimuliakan Allah Pak Aswandi. Dalam Al-Quran dikatakan walaqad karramna bani Adama. Ketika Allah mengatakan kami muliakan Bani Adam itu tanpa kecuali Pak, tanpa agama. Semua manusia, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, di negara manapun mereka tinggal, di hutan ataupun di kota, di desa ataupun di di pusat-pusat peradaban, itu sama saja. Yang namanya Bani Adam itu manusia semuanya kami muliakan kata Tuhan. Jadi walaqad karramna Bani Adam. Jadi intinya manusia Pak tanpa agama sebetulnya baik. Lalu untuk apa agama datang? Untuk menyempurnakan kebaikannya. Kenapa? Karena kebaikan yang kita bicarakan tadi, ketika dia lahir atau ketika diciptakan pada dalam diri kita, namanya bersifat potensial. Nah, ketika potensi itu ingin dikeluarkan, ingin ditumbuhkan, ingin diaktualkan, bisa tanpa agama sebetulnya. Kenapa? Sudah ada akal pada diri kita. Tetapi peluang untuk tersesat masih besar. Kenapa? Di sekitar kita ada godaan-godaan. Nah, supaya kita bisa tahan banting terhadap godaan-godaan itu, diberikanlah agama. Maka Nabi datang itu sebetulnya untuk menyempurnakan itu Pak Suandi. Makanya kan Nabi mengatakan, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Saya ini datang kata Nabi hanya dalam rangka menyempurnakan, ingat, menyempurnakan akhlak. Bukan membuat akhlak baru, menyempurnakan akhlak. Karena semuanya sudah ada pada diri manusia. Jadi innama buistu illa liutamima makarimal akhlak. Bahkan kita tahu manusia pertama kan berarti bahwa insan yang tercipta pertama kali kan Nabi Pak Aswandi. Jadi itu artinya apa? Potensi manusia itu menjadi Nabi semuanya ada. Kalau potensi itu tidak ada, ya tidak ada yang manusia yang jadi Nabi. Nabinya dari malaikat. Tapi buktinya Nabi-Nabi itu dari kalangan manusia. Ya, laqad ja'akum min anfusikum. Jadi datang pada diri kalian itu rasulan, seorang rasul. Dari mana? Dari diri kalian. Min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Jadi seperti itu Pak. Jadi sebetulnya tanpa agama manusia memang sudah baik, karena memang Allah mengatakan laqad karramna bani Adama. Cuma saja itu tadi karena banyak godaan terutama dalam kehidupan dunia ini, kalau kita tidak punya panduan bisa kita terseret kemana-mana, karena kita lihat fenomena dunia ini kan indah, buah-buahan indah, penghuninya juga indah, hewan-hewan indah, di bawah laut indah, dan bisa kita kemudian terbuai dengan keindahan itu. Lalu kemudian kita tertipu bahwa itu adalah keindahan sejati, padahal keindahan sejati adalah Allah yang meletakkan fitrah itu pada diri kita. Seperti itu. Ada lagi berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, fadal. Afwan Ustaz. Ana hanya ingin menyampaikan pada malam ini pelajaran yang mungkin dapat tangkap atau pelajari dari ayat 41 dan seterusnya itu, antara lain Ana dapat memahami bahwa betapa perlunya kita sebagai umat muslimin agar kita bisa dapat melahirkan kehidupan yang penuh dengan damai, aman, dan saling bantu-membantu. Yang mempunyai kelebihan, kita harus membantu pada yang punya kelemahan, yang memerlukan bantuan. Dan juga pada masa yang sama kita harus sadar bahwa kehidupan ini kita perlu bangunkan suatu budaya persaudaraan yang sangat baik, yang penuh dengan kebaikan yang diperlukan dalam kehidupan ini sebagai Muslim. Dan juga tidak lupa juga kita harus bangunkan suatu budaya persaudaraan sesama insan. Mudah-mudahan dengan kesadaran dari pelajaran malam ini, mudah-mudahan kita bisa dapat membangunkan sebuah kehidupan yang dimasuk dalam golongan Ashabul Yamin dan bukan Ashabul Shimal. Mohon pembetulan atau penambahan Ustaz. Syukran. Afwan Pak Ustaz, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian, manusia dan kita semuanya memang merindukan seperti yang Ustaz kita tadi sampaikan tadi.
Karena sekarang kita lihat dunia semakin menyatu, semakin berhubungan. Jadi yang namanya sekarang Singapura, Indonesia, Malaysia itu hanya ada dalam nama saja. Tapi hubungannya sudah satu sebetulnya. Jadi kita katakan Singapura satu negara, Malaysia satu negara, Amerika satu negara, Indonesia satu negara, itu hanya dalam istilah saja. Karena faktanya sekarang sudah satu. Kita sekarang berkumpul di sini kan tidak perlu pakai paspor dan visa. Ya, untuk belajar di sini, Bapak kita, Ustadz kita tadi di Singapura, Ustadz Safi Saleh, tidak, untuk bergabung dengan kita di sini tidak perlu pakai paspor, tidak perlu pakai visa. Pak Nur juga tadi bertanya, tidak perlu pakai visa dan pakai paspor, dan seterusnya. Kita semuanya bisa berkumpul dan tidak perlu pakai visa dan paspor. Kenapa? Karena ya negara hanyalah istilah saja. Yang ada apa sebetulnya? Satu, kemanusiaan. Yang menyebabkan kita bersatu di sini karena kita sama-sama manusia. Bahkan pada tingkat tertentu kita bisa berkumpul di sini dengan yang berbeda agama. Nah, karena kita sekarang sudah menyadari bahwa kemanusiaan itu satu, dan seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213, kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu aslinya memang satu umat. Itu surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu adalah umat yang satu. Ya, jadi Nabi diutus dalam rangka mengembalikan kembali kesatuan itu. Jadi tidak mungkin Nabi mengajarkan rasialisme, rasisme. Tidak mungkin Nabi mengajarkan misalnya fasisme. Tidak mungkin Nabi mengajarkan nasionalisme sempit. Tidak mungkin Nabi mengajarkan kita mencelah orang lain, apalagi agama orang lain. Tidak mungkin. Karena Nabi datang adalah kana nasu ummatan wahidatan fabasallahu nabiyina, maka Allah mengutus Nabi di sana munzirina wa munzirina munzirina wa basyirin, memberikan peringatan dan kabar gembira dalam kaitannya dengan persaudaraan tadi. Jadi manusia itu adalah satu. Di dalam surat Al-Hujurat juga saya kira jemaah sekalian tidak ada satupun, walaupun kita bukan ahli tafsir, pasti akan memahami bahwa surat Al-Hujurat ayat 13 itu berbicara tentang persaudaraan, kesatuan seluruh manusia. Di situ dikatakan ya ayyuhan nas, an-nas itu artinya seluruh manusia, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai seluruh manusia, kami menciptakan kalian dari satu ayah dan satu ibu. Min dzakari wa untha, yaitu Adam dan Hawa. Siapapun kita, apapun warna kulit kita, entah disebut dengan nama Tionghoa, dengan nama Melayu, dengan nama India, dengan nama dengan nama Pakistan, dengan nama Afghanistan ataukah Pashtun misalnya, dengan nama Persia, apapun, pada dasarnya kita berasal dari satu ayah dan satu ibu, min dzakari wa untha. Dari situ kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari situ kemudian menjadi banyak, lahirlah bangsa-bangsa dan suku-suku. Untuk apa kata Tuhan? Bukan untuk litafarraqu, bukan untuk saling berpecah belah, bukan untuk saling berperang satu sama lain, bukan untuk saling menumpahkan darah, tetapi lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling take and give, memberi dan menerima, untuk saling berbagi. Seperti dikatakan Ustazah tadi, ada yang kurang kita bantu, ada yang lebih dia berbagi kepada yang lain. Seperti itulah. Kita punya ilmu lebih, kita bagi kepada yang lain. Kita punya harta lebih, ada yang berkekurangan, kita bantu mereka. Ada yang sakit, kita bantu supaya mereka sembuh dari penyakitnya. Begitulah kehidupan ini sebetulnya. Lita'arafu, saling kenal mengenal. Bukan litafarraku, tetapi lita'arafu. Nah, di dalam interaksi ini, di dalam relasi, di dalam linkage antara satu orang dengan orang lain, antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu negara dengan negara lain, tidak ada negara atau orang yang bisa menepuk dadanya yang paling baik, yang paling mulia, yang paling tinggi. Apa sebabnya? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan yang paling putih kulitnya, bukan yang paling tinggi postur tubuhnya, bukan yang paling perkasa tubuhnya, bukan yang paling tinggi sekolahnya, bukan yang paling banyak harta bendanya, tetapi yang paling mulia di antara kalian, attaqakum, yang paling takwa. Apa itu tanda paling takwa? Paling takwa artinya paling dekat kepada Tuhannya dan paling penyayang kepada makhluknya. Paling dekat kepada Tuhannya dan paling penyayang kepada makhluknya. Jadi menyayangi bukan hanya manusia, tapi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, alam lingkungannya. Maka jemaah sekalian berbahagia,
Itulah sebabnya Nabi mengatakan bahwa an-nazafatu minal iman. Itu sebabnya diantara bagian daripada iman adalah kebersihan. Jadi kebersihan itu bagian dari iman. Kenapa? Karena kebersihan adalah starting point, titik anjak pertama untuk memelihara alam lingkungan hidup kita. Kalau alam kita rusak, kita juga ikut rusak di dalamnya. Itulah sebabnya Allah mengatakan, dia tidak segan-segan membuat perumpamaan, termasuk yang paling kecil seperti nyamuk. Innallaha, Allah sama sekali tidak pernah merasa enggan membuat perumpamaan dari nyamuk atau lebih rendah dari nyamuk. Tetapi fa'amal ladzina amanu, orang beriman apa? Ya'lamuna annahul haqqu min rabbih. Sebaliknya, wa ladzina kafaru fayaquluna, hanya berkata. Jadi orang beriman mengatakan ya'lamuna. Orang yang ingkar mengatakan yaquluna. Jadi hanya berkata tanpa ilmu. Kalau orang beriman ya'lamuna. Ya. Jadi Allah tidak pernah merasa segan membuat perumpamaan sebesar nyamuk, ba'udatan wa ma fauqaha. Ba'udah itu adalah nyamuk, atau wa ma fauqaha, yang lebih kecil daripada nyamuk. Fa ammal ladzina amanu fayaquluna annahul haqqu min rabbih. Mereka orang beriman berkata bahwa pada nyamuk itu ada kebenaran dari Tuhan. Coba. Pada nyamuk ada kebenaran. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Bahwa pada nyamuk itu ada kebenaran al-haq dari Tuhannya. Tapi sebaliknya, wa ammal ladzina kafaru, bagi mereka menentang ini, fayaquluna, bukan faya'lamuna, tapi fayaquluna, mereka akan berkata, madza aradallahu bihadza matsalan. Buat apa Allah bikin perumpamaan seperti ini? Artinya mereka tidak menganggap bernilai yang namanya nyamuk, yang namanya makhluk-makhluk alam yang ada di sekitar kita. Jadi orang beriman bukan hanya menyatukan dirinya dengan Tuhannya, tapi juga menyatukan dirinya dengan makhluk-makhluk Tuhannya, apatah lagi sesamanya manusia yang sudah dideklarasikan di dalam Al-Quran, sudah diumumkan dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam. Kami memuliakan anak cucu Adam, apapun warna kulitnya. Dan Allah mengatakan kalian memang pasti bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tapi ingat, yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Terima kasih banyak Ustazana yang telah memberikan masukan. Yang lain lagi Pak sekalian. Jazakallahu khairul jaza. Di kolom chat ada permintaan doa Ustaz. Bapak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi kita masuk ke kolom chat untuk menutup dengan doa. Yaitu dari Ibu Lizi ya. Mohon doa buat sahabat saya Yeni yang juga ikut di pengajian ini agar proses penyembuhan dari operasi laparoskopi tadi pagi sempurna. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan majelis kita dengan doa, dan kita doakan secara khusus sahabat kita yang ternyata juga adalah jemaah pengajian kita, yaitu Ibu Yeni. Ya, tapi pasti bukan Yeni Indren ya, Yeni yang lain. Ibu Yeni yang juga yang sedang yang telah mengikuti operasi tadi pagi, semoga recovery-nya berjalan dengan baik dan kembali sehat seperti sedia kala. Ala hadiniya wa likum salih bi haqqi Fatimah wa bi baniha. Khusus untuk kami Allah, Ibu Yeni yang telah mengikuti operasi tadi pagi, semoga Engkau ya Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, mempercepat recovery-nya dan penyakitnya terangkat seluruhnya, kemudian kembali beraktivitas seperti sedia kala, kembali bergabung bersama dengan keluarga besarnya dan anak-anaknya. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, kami janganlah Engkau menyesatkan hati dan pikiran kami. Setelah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami.
Karuniakanlah kami dari sisimu rahmat ya Allah, agar dengan rahmat itu kami bersikap lemah lembut kepada siapapun juga. Kami secara khusus memohon kepadamu ya Allah untuk sahabat kami, jemaah kami Bu Yeni yang telah mengikuti operasi tadi pagi ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya, berhasilkanlah operasinya, percepatlah recovery-nya, kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala, dan kembali gabungkanlah dengan keluarga besarnya, dan juga gabungkanlah bersama dengan kami di majelis ini Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah ayat-ayat yang selama ini mereka baca dan mereka pahami dari pembahasan kami Allah menjadi wasilah baginya untuk kamu dekatkan dia kepadamu ya Allah Tuhan kami, dan kamu berikan kesembuhan yang sebaik-baiknya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.